Terima kasih masih di Indonesia Morning Show. Kegiatan orientasi mahasiswa baru tidak selalu identik dengan perpeloncoan. Sebuah universitas di Jakarta menggelar kegiatan pengembangan karakter mahasiswa baru di alam terbuka hingga memancakan rekor muri. Fajar menyingsing membuka hari baru. Panorama pagi di sebuah waduk terbesar di Indonesia ini tidak jauh berbeda dari biasanya. Selalu indah memanjakan mata. Waduk seluas 8.300 hektar ini terletak di Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Waduk ini dibangun sejak tahun 1957 untuk membendung aliran Sungai Citarum dan menjadi pembangkit listrik dengan sistem limpasan terbesar di dunia. Hari ini suasana di sekitar waduk cukup ramai. Setiap pagi, warga sekitar datang untuk sekedar menikmati keindahan alamnya sembari berekreasi atau berolahraga. Di salah satu tepian waduk, sekelompok orang tengah berkumpul. Mereka sedang memantau peserta yang berada di atas rakit di tengah bendungan. Bukan cuma satu, ada 120 rakit mengambang bersamaan di atas waduk Jatiluhur ini. Kegiatan ini dinamai water camp atau berkemah di atas air. Pesertanya adalah para mahasiswa baru jurusan Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta. Sebelum tiba di sini, para peserta sudah dibekali dengan pelatihan survival dasar untuk bertahan hidup di alam. Mereka membuat tenda darurat sendiri dan melakukan semua aktivitas harian di atas rakit. Terik mentari tidak mematahkan semangat mereka, padahal sudah sejak 2 hari lalu mereka berada di atas rakit. Satu rakit terdiri dari 3 orang peserta. Di atas rakit ini, mereka belajar kepemimpinan dan kerja sama tim. Mulai dari makan, minum, hingga tidur secara bergantian dengan rekan satu rakit. Jika sampai tertidur ataupun lengah, bisa-bisa mereka jatuh ke air. Water Camp adalah acara puncak dari penyelenggaraan Outdoor Based Character Building, sebuah program tahunan kampus pencetak guru di Jakarta ini. Sejak tahun 1998, mereka membuat kegiatan di alam yang digelar secara kolosal untuk menjauhi tindak perpeloncoan yang selalu menjadi tradisi kampus-kampus di Indonesia dalam rangkaian acara orientasi mahasiswa baru. Ini adalah ini merupakan bagian dari proses perkuliahan. Intinya pembinaan karakter melalui di alam secara langsung, mendidik para mahasiswa untuk mandiri, bekerja keras, kemudian juga mempersiapkan mereka secara baik secara fisik maupun secara mental untuk mempersiapkan leadership berikutnya. Banyak hal positif yang bisa dilakukan generasi muda negeri ini guna menumbuhkan kemandirian dan kepemimpinan. Dan para pemuda ini memilihnya dengan berkemah di atas rakit. Penggunaan rakit dalam kegiatan ini juga berguna untuk menonjolkan nilai solidaritas. Bila satu ikatan rakit tidak sengaja terlepas, mereka terus berusaha menyatukannya kembali. Jika tidak, rakit lainnya bisa terdorong arus hingga terpisah jauh. Namun, dengan jiwa korsa dan semangat yang membara, ikatan rakit berhasil disatukan kembali. Kegiatan yang berlangsung sejak tanggal 26 hingga 29 Mei 2014 ini juga mendapat pengakuan dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Setelah sebelumnya pada tahun 2009 lalu, mereka berhasil menciptakan rekor mendirikan rakit dan tinggal di atasnya selama 15 jam. Kali ini mereka memecahkan rekornya sendiri dengan membangun 120 rakit dalam waktu kurang dari 3 jam dan berada di atasnya selama 2,5 hari. Sebenarnya kalau kita bilang uniknya, kategori rekor kali ini kita tidak lihat dari segi uniknya, tapi dari segi terbanyaknya, dari jumlah koloni rakit yang kita hitung pada hari ini. Tapi pada saat kami sampai di sini, setelah melihat langsung, saya rasa ini rekor yang sangat unik dan sangat luar biasa buat MURI. Penghargaan ini membuat para peserta senang bercampur bangga. Kerja keras mereka selama beberapa hari berbuah hasil yang memuaskan. Yang pertama, kita mulai dari kampus, itu hari Senin. Sampai sini kita langsung bikin rakit. Banyak banget rintangan dari mulai alat dan lain-lain. Sampai bikin formasinya yang emang banyak kendala karena angin juga. Kita juga belum mengerti medannya, kita baru pertama kali ke sini. Tapi akhirnya kita semua bisa bikin formasi kayak gini di hari ini sampai memecahkan rekor muri, rasanya sangat luar biasa.
Kegiatan pengembangan karakter ini tak selalu berjalan mulus tanpa kendala. Semakin siang, arus waduk yang kencang membawa rakit-rakit ini menghilang dari pandangan. Untuk menjamin keselamatan, para peserta mendapat bantuan perahu karet yang sudah disiapkan panitia. Mereka diperbolehkan meninggalkan rakitnya sebelum terbawa arus terlalu jauh. Dari Waduk Jatiluhur yang permai, mereka belajar satu nilai baru hari ini, bahwa langkah mereka belum selesai. Masih banyak kendala akan mewarnai perjalanan mereka sebagai mahasiswa, dan hanya karakter yang baik yang mampu menaklukkannya. Ya, ini baru saja teman-teman yang tadi ada di rakit, mereka harus kembali ke sini karena rakitnya sudah terbawa arus jauh sekali ke sana. Jadi mau nggak mau mereka kembali ke sini dengan maraton rame-rame ya pakai perahu karet ya. Tapi semangat terus, tetap keren. Adinda Hanum, Oswald Nainggolan melaporkan untuk NET. Yes, kegiatan perpeloncoan yang positif. Terima kasih Hanum dan Oswald Nainggolan atas liputannya. Ini kalau semua universitas sekolah melakukan perpeloncoan seperti ini, saya yakin Damai. damai dan pingin kembali lagi, pingin nyobain lagi. Itu dia. Tadi serasa di pantai kan, padahal itu di Waduk Jatiluhur dan bisa memecahkan rekor muri. Dia Tapi mengapung. merakit 120 rakit dalam waktu kurang dari 3 jam dan standby di sana dalam 2,5 hari. Aduh, tapi itu pasti seru sekali nih. Kalau dan yang paling penting sebetulnya kalau pelonco kan anak baru, mereka semua baru kenalan kan. Mereka semua akan jadi lebih akrab karena mereka susah senang sama-sama di situ. Biasanya perpeloncoan itu kan takut sama senior. Jadi kalau di sini justru mengakrabkan semakin kuat dengan teman-teman barunya. Dan dengan cara yang positif. Setuju sekali. Nah, itu kan salah satu cara yang positif ya kan untuk perpeloncoan. Tapi ada juga nih salah satu cara positif yang bisa dilakukan mungkin kali dengan tanam-menanam ya kan. Apabila mahasiswanya diajak bertanam tanaman hidroponik bisa jadi pilihan juga sebenarnya. Lucu juga, menarik. Mau dong. Karena mau. Karena